Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hadis berkenaan karakter pendidik agama Islam sebagai suri tauladan. Saya sendiri Nurul Imadinana akan menjelaskan tentang karakter pendidik. Pengertian karakter pendidik. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, yang artinya menandai dan memfokuskan pada bagaimana pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku jujur, yang berperilaku tidak jujur, berperilaku kejam, rakus dikatakan sebagai orang yang tidak berkarakter atau berkarakter jelek. Sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Selanjutnya, pengertian tentang pendidik. Menurut Rama Yulis dan Samsunizar, bahwa kata pendidik itu berasal dari kata dasar didik, yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, seperti tentang sopan santun, akal, budi pekerti, akhlak, dan sebagainya. Kemudian dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi kata pendidik, maka artinya adalah orang yang mendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dan dalam lingkup kecil, mendidik bisa dikatakan untuk mendidik anak-anak sebagai orang tua atau menjadi pendidik sebagai seorang guru atau seorang dosen. Selanjutnya, yang menjadi kiblat kita dalam menumbuhkan karakter yang baik dan ideal yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, sesuai dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah As-Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Dan dipertegas pula dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fi ummiyina wa rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kamu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka dan mengajarkan mereka kitab-kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Rahmadewi Ningrum dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan karakter yang harus dimiliki seorang pendidik. Banyak karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, tapi di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang 5 karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Langsung saja. Yang pertama adalah ikhlas. Karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik adalah ikhlas. Dia harus memasang niat di dalam hatinya bahwa pekerjaan yang dilakukannya tersebut baik perintah, larangan, nasihat, pengawasan ataupun hukuman semata-mata untuk Allah SWT. Seorang pendidik harus ikhlas melupakan pandangan manusia dan selalu memandang semua perbuatan karena Allah SWT. Yang kedua adalah takwa. Selain ikhlas, seorang tenaga pendidik juga harus bertakwa kepada Allah, yakni menjaga agar senantiasa mengerjakan amal kebaikan dimanapun berada dan kapanpun. Perintah untuk bertakwa ini berlaku untuk semua kaum muslim. Oleh karena itu, kriteria manusia yang paling mulia dalam Islam bukanlah mereka yang memegang kekuasaan ataupun menguasai harta kekayaan, tetapi siapa yang paling takwa. Oleh sebab itu, penting bagi seorang pendidik untuk memiliki karakteristik takwa dia di dalam dirinya.
Dengan demikian, maka anak didiknya akan terhindar dari perbuatan menyimpang, kesesatan, serta kebodohan. Yang ketiga adalah ilmu. Seorang pendidik tentu saja harus memiliki karakter berilmu. Ia sudah seharusnya gemar dalam menuntut ilmu. Selain karena sebuah kewajiban, juga akan menjadi landasan saat disampaikan kepada anak-anaknya. Keutamaan lainnya dari menuntut ilmu adalah pahala yang tidak akan terputus. Selanjutnya nomor 4, yaitu sabar. Karakter selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah sabar. Sabar menjadi sebuah sifat yang dapat menolong keberhasilan seorang guru dalam mendidik muridnya. Sifat sabar ini bisa menjadi daya tarik untuk membuat murid menyukainya. Ketika seorang pendidik memiliki karakter sabar, maka hari-harinya juga akan dihiasi dengan akhlak terpuji dan jauh dari perangai tercela. Tentu saja perbuatan seperti ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak didiknya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Karakter terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut Nasih Ulwan adalah bertanggung jawab. Hal ini meliputi aspek keimanan, tingkah laku keseharian, kesehatan jasmani rohani, maupun aspek sosialnya. Tidak hanya guru yang harus bertanggung jawab, namun semua aspek di dalam lingkungan pendidikan tersebut harus melakukan hal yang sama. Demikianlah informasi mengenai karakter dasar yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik. Sekian dari saya, dan selanjutnya adalah hadis tentang seorang pendidik yang akan disampaikan oleh teman saya, Maria Ulfa. Saya Maria Ulfa dari kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang hadis peserta didik, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi min ilmi wa man aradal akhiraha fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia mengusaha ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah menguasai ilmu.